Nah mulai ya. Ustaz nggak absennya yang di kelas aja. Nanti yang di rumah, soalnya di kelas juga. Nanti ngisi absensi yang saya share di Google Classroom ya. Di selesai sekolah, pulang ke rumah atau di sini lah, mumpung masih ada wifi. Bawa HP kan? Oke. Isi Google Classroom absensi untuk usul fikih ya. Jadi Ustaz nggak akan absennya nggak satu-satu gitu. Jadi kalian nanti ngisi absensi di Google Form untuk usul fikih. Oke. Mulai ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas 8 kita pertama ini ya berarti. Kedua ya. Maksudnya orang baru nih di kelas. Kemarin beda orang ya. Oke, lanjutan kita usul fikih. Mudah-mudahan masih ingat ya kelas 7 usul fikih ngapain. Tapi dari minggu kemarin kita pertama flashback lagi sih usul fikih itu ngapain. Terus apa sih fungsinya kita belajar usul fikih? Kan dulu itu ya pertama kali kita kemarin pertemuan Zoom kita tentang apa fungsi usul fikih dan buat apa sih kita belajar usul fikih. Kelas 7 seharusnya kalian sudah diajarin tentang hukum-hukum ya. Kan kurang lebih usul fikih itu tiga aspek ya. Tentang hukum, tentang dalil, yang ketiga bagaimana cara atau alat supaya kita bisa mengambil hukum dalam suatu dalil. Masih ingat ya? Saya lagi ya. Usul fikih itu nanti yang ketiga ini. Ada hukum, ada dalil, ada alat untuk membuat hukum dari suatu dalil. Bedanya? Saya bedakan nih. Kalau hukum itu misalkan kamu nyangkul di tanah. Nah, si hukum itu adalah sesuatu yang di dalam tanah yang ingin kamu keluarkan. Misalkan kamu nyangkul teh pengen nyari emas. Nah, hukum teh emas nih. Oke? Dalil itu tanahnya. Dalil itu tanahnya yang digali berarti ya. Kemudian alatnya cangkul itu usul fikih. Bisa dipahami ya? Nah, kemarin hukum itu adalah sesuatu yang ingin kamu ambil ketika menggali, sesuatu yang kamu dapatkan ketika menggali. Contoh hukumnya adalah tadi emas. Dalil adalah tanahnya dan cangkul adalah usul fikih. Nah, usul fikih ini nanti dibahas di kelas 9. Sekarang kita ngebahas yang kedua, yang hukum udah kelas 7. Kayak hukum itu kan ada 5 ya. Hukum taklif misalkan ada 5. Wajib, apa lagi? Sunnah, apa lagi? Mubah, makruh dan haram. Itu yang diinginkan kita ambil. Atau tambahan lagi 3. Ada sebab, ada syarat, ada mani atau sesuatu yang menghalang. Masih ingat tuh? Pernah belajar? Saya ulangi lagi. Ada sebabnya apa? Sebab teh apa? Sebab teh apa? Masa lupa lagi? Ya sebab teh apa? Tak ada asap kalau nggak ada api. Yang mana jadi sebab? Tak ada asap kalau nggak ada api. Mana yang jadi sebab? Api. Ya betul. Akibatnya? Ada asap. Nah itu sebab, paham ya? Oke. Syaratnya apa? Kan kamu sekolah kesini masuk ya. Ketika pendaftaran ulang atau pendaftaran baru, kamu harus memenuhi persyaratan. Maksudnya apa syaratnya? Hah? Maksudnya apa syaratnya nanti? Kan ada syarat mendaftar. Nah, syaratnya apa maksudnya? Ada
Syarat sholat apa? Satu, wudu. Apa lagi? Hah? Islam. Oke, belum. Oh, suci ya, sama kayak wudu suci ya. Islam, karena nggak mungkin orang Kristen sholat ya. Orang Yahudi sholat nggak mungkin ya. Apalagi syaratnya? Menghadap kiblat. Kan nggak mungkin kita ngadepnya kemana aja ya. Apalagi ngadepnya ke mall gitu kan, nggak mungkin. Oke, selanjutnya syaratnya apa lagi? Berakal. Berakal sudah. Oh iya, orang dan gangguan jiwa nggak mungkin ya sholat. Apalagi? Hah? Nutup aurat, betul. Nutup aurat. Laki-laki antara perut dan sampai apa? Aurat laki-laki perut sampai lutut. Kalau perempuan, ya wajah dan telapak. Semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Apalagi? Banyak syarat sholatnya. Balik masih gede. Ya, karena anak kecil belum dikena hukum apa? Kena perintah sholat ya. Apalagi? Banyak syarat sholat ya. Apalagi? Satu lagi. Yang di rumah ada yang tahu satu lagi selain 7 ini? Gak ada? Oke, saya kasih tawain lah. Sudah masuk waktu sholat. Oke. Iya kan? Mungkin kamu sholat zuhur jam 10 boleh nggak? Ngapain gitu? Sholat zuhur. Iya, makanya harus tahu waktu sudah masuk waktu sholat. Masa sholat subuh jam 12 malam? Mungkin nggak? Nggak diterima. Maka syaratnya adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, kira-kira syarat ini apa maksudnya? Syarat ini apa maksudnya? Apa ya? Kira-kira apa ya? Kayak gampang tapi susah gitu. Hah? Apa? Oke, kebalikan dari syarat adalah rukun. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan naik haji. Oke, itu rukun. Rukun sholat ada berapa? 7. Coba apa aja? 1. Itu syarat kan? Rukun sholat ada berapa? Yang di rumah ada tahu rukun sholat ada berapa? 13. Oke, 1. Takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah, lalu ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian tahiyat akhir. Oke, lanjut. Udah selesai. Salam 2 kali. Berapa berarti? 8. 5 deh naon cenah. 5 lagi apa berarti? Diulang di salatnya 2 rakaat. Iya, udah, benar. Nah, kan rukun itu sebut rukun. Berarti rukunnya apa? Kok kita apa familiar ya? Dengar syarat, dengar rukun familiar ya. Tapi ditanya, rukun teh apa? Rukun gitu ya. Ya makanya ya biar ingat lagi, lihat, dengerin. Syarat dan rukun bedanya, kalau syarat itu sesuatu yang dilakukan menentukan sahnya sesuatu, tapi bukan bagian dari sholat. Sekali lagi, sesuatu yang menentukan sahnya ibadah, tapi bukan termasuk dari runtutan ibadah tersebut. Paham? Wudu masuk di rangkaian sholat enggak? Tapi kalau nggak wudu sah nggak sholatnya? Itulah yang disebut dengan syarat. Kamu mau sekolah di sini, nggak memenuhi syarat, masuk mau?
Tapi kan persyaratan itu apakah masuk di kegiatan belajar kita? Apakah kakak kamu diambil ke kelas? Misalkan syaratnya kamu harus punya kartu keluarga atau punya akte kelahiran. Apakah akte kelahiran itu dibawa ke kelas setiap belajar? Enggak juga kan? Nah, itu yang disebut dengan syarat. Berarti rukun apa? Kalau syarat bukan bagian dari ibadah, kalau rukun memang bagian dari ibadah. Maka rukun belajar kira-kira apa aja? Rukun belajar apa aja kira-kira? Buat kita belajar ini, rukunnya apa aja? Yang diperlukan dalam pembelajaran? Buku, apalagi? Pulpen, apalagi? Otak. Kalau punya otak nggak bisa belajar. Harus punya otak ya. Kalau kayak nggak punya otak nggak boleh belajar ya. Astagfirullahaladzim. Berarti sapi boleh ikut belajar gitu ya? Boleh ya punya otak. Oh berakal, bukan punya otak, yang berakal. Yang akalnya normal lah ya. Siap. Apalagi selain itu? Yang paling penting, emang kalau ada buku pulpen sama otaknya gitu bisa belajar? Guru sama murid. Itu menjadi rukun pembelajaran. Gitu. Paham ya? Itu syarat dan bedanya syarat sama rukun. Terakhir, mani penghalang. Saya nanya, kalau sholat wajib hukumnya apa? Maaf, salah saya. Kalau sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Ada nggak yang haram? Ada. Ada apa? Kalau lagi head. Kadek, sholat 5 waktu itu hukumnya haram. Buat siapa? Buat perempuan yang sedang haid. Jadi kalau yang haid itu kalau sholat justru malah mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Yang menghalangi itu disebut mani. Sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah yang wajib, maka disebut mani. Haid, nifas ya, dan sebagainya. Sakit parah dan sebagainya itu bisa menghalangi seseorang untuk ibadah. Apa ini bentuknya kesadaran? Oke, lanjut. Hari ini itu hukum ya. Jadi hukum itu kurang lebih ada 8 bentuk. Tadi wajib sampai haram. Ini tadi ada syarat, rukun, ada sebab sama mani. Kurang lebih. Rukun sama syarat itu satu pembahasan. Oke. Dan kita di kelas 8 insya Allah akan membahas 11 dalil. Saya pernah menjelaskan dulu. Yang sekarang kita bahas di kelas 8, hukum sudah lewat, sekarang masuk ke dalil. Secara jumlah, bentuk dalil itu ada 11. Tapi yang disepakati oleh ulama ada 4. Apa saja bentuknya ini? Nanti materinya akan saya share ya di Google Classroom. Sementara ini perhatikan baik-baik. Ada 4 yang disepakati oleh ulama yang dijadikan dalil sebagai sumber hukum dalam Islam. Pertama, Al-Quran, bentuknya firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijma, konsensus ulama pasca wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, maka ulama kebanyakan ketika banyak masalah baru yang muncul, itu berkumpul para ulama besar, para sahabat ulama besar, menentukan satu keputusan, disebut ijma, konsensus, keputusan bersama para ulama besar pada zaman pasca Rasulullah meninggal. Atau kias terakhir dan analogi, itu yang menjadi sumber hukum. Saya kasih contoh. Yang kias, pernahkah Rasulullah zakat dengan beras? Enggak pernah. Pernahkah Abu Bakar zakat dengan beras? Enggak juga.
Pernahkah Umar zakat dengan beras? Enggak juga. Lantas kenapa kita pakai beras? Sedangkan Rasulullah tidak pernah zakat pakai beras. Kenapa tadi? Karena dikiaskan, dianalogikan. Kenapa Rasulullah zakat pakai gandum? Kenapa Rasulullah zakat pakai kurma? Karena makanan di sana adalah kurma dan gandum. Maka yang paling mudah didapatkan, yang paling mudah dimakan, yang banyak dimakan oleh masyarakat sekitarnya adalah kurma atau gandum. Sedangkan di kita, kurma adakah pohonnya? Enggak. Kalau ada pun mahal, beli di mall-mall mahal, beli di supermarket mahal. Maka kita lihatlah makanan pokok keseharian orang Bandung, orang Jawa apa? Nasi. Nasi yang terbuat dari beras. Kalau kita tarik ke Papua, kira-kira zakat sama apa? Makanan pokok orang Papua apa? Hah? Papeda. Ya oke. Papeda tidak naon. Jagung. Are aci dari apa? Aci? Enggak, aci dari apa? Aci itu apa bahasa Indonesianya? Aci teh, tahu bahasa Indonesia aci. Aci teh. Aci nama Indonesia. Aci teh ini ya. Tepung. Tepung tapioka. Tepung tapioka itu aci. Aci itu tiru naon? Aci teh. Hah? Iya, kan tepung teh aci. Hah? Oh, sagu. Bener sagu. Jam berapa? Aci teh ada yang dari naon sih? Kalau sampul itu bahasa Indonesianya apa? Singkong. Aci itu bisa juga dari sagu, bisa jadi aci. Kalau di kita teh acinya aci. Kalau di kita ya, aci kawung. Itu aci kawung. Kawung teh apa? Tahu kawung? Pernah dengar gula kawung? Dari apa kawung teh? Jangan anak Jawa sekarang tahu produknya doang ya. Asalnya nggak tahu apa. Cilok ya, kok jadi lapar ya. Tinggal makan santai, tinggal makan. Jadi makanan, jadi nggak bahasnya. Iya. Katanya apa? Maka zakat di tiap daerah itu bakal berbeda. Misalkan di Alaska, makan pokok mereka apa? Yakin? Nggak ada kebun di sana loh, es semua. Kira-kira makanannya apa? Masa es? Es campur, nggak mungkin dimakan es campur. Coba buka puasa es campur. Beruang kutub. Beruang kutub di kuah, di kulub. Ikan paikat. Iya, iya. Kan nanti bakal tiap daerah kita bakal tahu bahwa oh tiap daerah pasti zakatnya berbeda sesuai makanan pokok yang biasa dimakan, sesuai dengan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan. Kalau saya lihat kemungkinan besar di Alaska itu makanannya apa ya? Sarden kan? Ya, ikan gitu ya. Mau mungkin beruang kutub di kumaha sih beruang kutub. Beruang kutub gimana soalnya susah. Kalau beruang kutub harus dihantar dulu ya, di hunting dulu ya, harus diburu dulu, nggak mungkin. Maksudnya sulit, sesuatu bahan yang sulit untuk didapatkan. Paling mudah ya ikan gitu ya. Soalnya kebayang di kutub kira-kira bakal bisa yang hidup tanaman apa kira-kira? Ada nggak tanaman yang bisa hidup di cuaca minus di bawah 0 derajat? Ayo teh. Kaktus, wah kaktus, wah mungkin. Pohon apa? Pohon beringin. Pohon cemara. Wah mungkin ya. Oh mungkin beringin tumbuh di sini.
Next lah, pokoknya kias itu semacam seperti itu. Tapi nanti silakan nanti kita belajar bagaimana kita mengkiaskan, bagaimana kita mengkiaskan. Tapi sebelum itu kita hari ini membahas dalil pertama yang akan kita bahas, yaitu ini kurang gede ya? Oke, yang di rumah jelas nggak? Kelihatan nggak? Yang di rumah kelihatan? Jelas? Jelas. Kelihatan. Oke. Jelas, Pak. Oke. Nanti gini, dalil itu kurang lebih adalah sumber hukum. Jadi hukum itu terambil dari dalil. Maksudnya sumber. Namun cukup sumurna. Hukum itu airnya, maka air yang ingin kita dapatkan kita harus menggali sumur. Alat untuk mengambil airnya adalah ember. Itulah usul fikih. Ember yang talian, mungkin tanpa tali. Itulah usul fikih. Ingat-ingat aja ini. Jadi intinya dalil itu sumber hukum. Yang disepakati sumber hukum Islam 4. Yang tidak disepakati berapa? 11. Tadi 11 itu total. Yang disepakati 4, berarti yang tidak disepakati berapa? 7. Kita lihat dulu, Pak. Kita lihat, sesuai ya. Dalil yang disepakati 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan dalil yang tidak disepakati itu ada 7, istihsan, istislah, istishab, urf, sesuai adat kebiasaan, mazhab syahabat, syar'un man qablana, syariat orang-orang kaum terdahulu. Kemudian sadud daroi, bagaimana kita bisa kita melakukan sifat preventif, mencegah sebelum itu terjadi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Contoh hari ini misalkan di masa pandemi COVID-19 ini, sekarang pemerintah kita misalkan melakukan sikap preventif sebelum masyarakat terjangkit, maka ada sifat preventif, yaitu di kumaha PPKM. Selain itu divaksin supaya kita tidak terjangkit. Karena tentu saja mencegah itu tentu lebih baik daripada mengobati. Maka proses PPKM, proses itu pun memang dalam kerangka tadi ya, preventif, menjaga supaya penyebaran COVID-19 itu tidak terlalu masif, tidak terlalu cepat. Begitu. Kemudian istihsan nanti kita belajar. Contoh uruf kayak gini, adat kebiasaan. Kan gini, kalau kamu ke WC umum, ya, ke WC umum. Misalkan ada kenceleng di depan, oke? Ketika kamu keluar dari WC umum selesai melakukan hajatmu, kira-kira bayar nggak? Bayar. Kalau ada orangnya bayar. Kalau ada orangnya bayar. Tapi pertanyaannya, ada nggak perintah untuk dibayar? Nggak ada ya. Tapi kenapa kamu bayar? Ya kenapa kamu bayar? Orang lagi. Nyuruh nggak orang bayar dong? Nyuruh nggak? Nggak. Kenapa kamu bayar? Memang umumnya seperti itu. Meskipun tidak ada perintah kencing bayar 2.000, ya. Apalagi BAB bayar 10.000, kan enggak gitu ya? Nggak ada kayak gitu. Tapi kita masuk WC umum pasti keluar pasti nyiapin uang buat bayar. Itu termasuk adat kebiasaan. Memang adat kebiasaan di Indonesia seperti itu. Dan kamu nggak akan temukan itu di Qatar, Abu Dhabi, nggak akan temukan. Namanya WC umum bayar, nggak ada. Di Qatar, Dubai, Mesir, saya temukan di Turki, itu nggak ada kayak gitu. Hanya di Indonesia. Oke, lanjut. Next. Oke, secara total dalil 11 itu bisa dibagi kepada 2 jenis. Ada yang nakliyah berdasarkan tekstual. Ada yang berdasarkan akliyah. Memang berdasarkan logika kita berpikir.
akliyah ini ada 6, yang akliyah itu ada 5. Yang berdasarkan tekstual ada 6, yang berdasarkan logika ada 5. Al-Quran kita sudah tahu tekstualnya, kita ngambilnya dari sini. Hadis kita ngambilnya dari siapa? Hadis tekstualnya kamu lihat di mana? Google. Di mana? Iya, di hadis. Kita baca siapa? Nah, kayak Sahih Bukhari, apalagi Sahih Muslim, apalagi? Astagfirullah, kitab hadis nggak tahu? Tunjuk kitab hadis, sebutin Imam Bukhari, Imam Muslim, apalagi? Abu Daud. Abu Daud, lanjut. At-Tirmidzi, lanjut. Ahmad, lanjut. Baru apa 5? Yang di rumah tambahin 2 kitab hadis lagi. Wah, nggak ada yang tahu. Saya ulangi biar kalian ingat. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Ibnu Majah. Satu lagi. Abu Hurairah. Bukan, Abu Hurairah itu sahabat. Tirmidzi. Udah. Jadi dia aduh kagok ya. Curug cangkel. Jadi An-Nasa. Amr bin As. betul, Amr bin As bukan, itu sahabat. An-Nasa. An-Nasa. An-Nasa'i. An-Nasai, maksudnya An-Nasai. Oke. Kalau kita secara rumus paling gampang gini dengerin. B M A A T N I. Sekali lagi ya. B M A A T N I. B M A A T N Nasai I Ibnu Majah. Itu adalah yang disebut dengan kutubus sab'ah, kitab hadis yang 7. Total kitab hadis ada berapa? Lebih dari 32. Yang kita tahu cuma 7. Lanjut. Ijma, kita lihat dari mana? Ijma kita lihatnya dari mana tekstualnya? Biasanya ijma kita lihat dari asar-asar para sahabat, asar-asar para tabi'in. Jadi informasi sahabat, informasi tabi'in diabadikan dalam sebuah tulisan. Lanjut, uruf ada kebiasaan kita lihat dari mana? Kebiasaan kita 1000 tahun yang lalu kita lihat dari mana? Dari apa? Buku sejarah. Buku sejarah. Oke, lanjut. Mazhab sahabat kita lihat di mana? Tadi juga asar para sahabat, asar para tabi'in dan tabi'in. Lanjut. Syariat man qablana kita lihat dari mana? Syariat kaum terdahulu. Ya oke, sejarah. Yang paling ada kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Jabur, kalau masih ada nggak ya Jabur ya hari ini? Kalau Taurat masih ada nggak hari ini? Masih ada ya? Di mana? Di mana? Oke, Injil masih ada ya? Masih ada. Injil itu isinya ada 2. Dengerin, Injil itu isinya ada 2. Ayat disebut perjanjian lama, ayat disebut perjanjian baru. Perjanjian lama itu isi Taurat. Jadi Injil itu 2, isinya Taurat sama Injil. Perjanjian lama baru itulah syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Paham? Oke, sisanya ini akliyah. Kayak tadi kias, kan analogi ya. Kan Rasulullah secara tekstual nama nggak pernah pakai beras zakatnya. Dianalogikan. Kenapa Rasulullah nggak pakai beras? Karena di Arab nggak ada sawah. Gitu kan ya. Di sana nggak ada sawah. Cari kesamaan yang kira-kira sama dengan beras. Oh, berarti tadi makanan pokok dan bahan yang mudah dicari dan sebagainya.
Lanjut istilah sebagai itulah pembagian dalil dan kita masuk ke landasannya apa? Kok dalil kok jadi banyak? Padahal yang kita tahu kita itu gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Kok dalilnya jadi 11? Padahal ya kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Harusnya dalilnya cuma 2. Kok jadi 11? Apa dalilnya ini? Silakan nanti baca ya. Kurang lebih ini percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau disuruh oleh Rasulullah menjaga wilayah Yaman. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti silakan baca di PowerPoint nanti kalian. Yang kedua, ada perilaku sahabat. Yang saya contohkan di sini ambil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti silakan kamu baca juga. Inilah menjadi landasan kenapa sumber hukum itu nggak cuma 2, Al-Quran dan Sunnah, hadis. Al-Quran dan hadis. Oke, kita masuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan di 20 menit kita selesai. Mual ya, tapi mudah-mudahan. Maksudnya kurang gitu. Saya kutip satu perkataan dari Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Beliau berkata seperti ini. Al-Quran itu hidup dan teman yang setia bagi kita. Dia akan selalu hadir di kehidupan dunia, bahkan di kehidupan akhirat kita. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi sahabatnya di hari kiamat. Artinya satu syarat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kita adalah berteman dengan Al-Quran. Maksud berteman ya tentu setiap hari kita baca, kita bawa kemana-mana, kita lakukan isi kandungannya. Itulah yang menjadi sahabat Al-Quran. Dan kata beliau Kiai Haji Musta'in, kalau kita benar-benar berteman dengan sungguh-sungguh dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mengeluarkan rahasia-rahasianya. Menurut beliau seperti itu. Maka bertemanlah dengan Al-Quran, karena berteman dengan manusia terbatas, hanya sampai di sini, tidak sampai di akhir. Sedangkan Al-Quran itu akan menjadi penyelamat kita. Karena yang di akhirat yang bisa menyelamatkan hanya Nabi Muhammad SAW yang termasuk makhluknya. Tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan cintanya. Dengan mendapatkan cinta Nabi SAW, kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, jika engkau ingin aku cintai, maka cintailah kekasihku. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cing. Saya buka. Kita sering baca Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran teh naon ya? Al-Quran teh naon ya? Apa? Kurang keras. Apa Al-Quran teh? Iya Al-Quran. Teh naon Al-Quran teh? Kitab suci agama Islam. Kitab suci agama Islam. Apakah hanya untuk Islam saja? Apakah Al-Quran hanya untuk Islam saja? Enggak, bukan untuk orang Islam aja. Yang lain? Pedoman umat manusia. Pedoman umat manusia, keren banget ya. Pedoman umat manusia. Apa yang dimaksud dengan pedoman? Petunjuk. Mau kemana ya? Kalau Al-Quran ini nunjukin kemana? Jalan yang lurus. Lurusnya kemana? Jalan Allah. Jalan Allah. Oke. Sudah tepat, benar-benar sudah tepat. Jadi Al-Quran kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita lihat versi ulama. Al-Quran itu apa?
versi ulama Al-Quran itu apa. Kurang lebih nanti di titik yang ketiga itu yang menjadi versi ulama ya. Silakan kalian nanti hafalkan, silakan kalian pahami, silakan nanti kalian tulis latihannya ya supaya ingatannya lebih kuat lagi. Kurang lebih seperti ini. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukil secara mutawatir. Mutawatir itu satu generasi lebih dari 10 orang. Membacanya merupakan ibadah. Setiap hurufmu menjadi pahala. Ya, setiap huruf kamu baca itu menjadi pahala. Satu huruf, satu kebaikan. Enak banget ya. Kamu bangun tidur baca Al-Ikhlas gitu. Enak ya. Kul huwa Allahu ahadun. 11 kebaikan yang kamu lakukan. Allahu alif lam somad. Kesalahan. Lam jalin, sepanjang T. Lam jalin jualan sepanjang T. Berapa kebaikan yang kamu lakukan hanya dengan bangun tidur dan ucapkan itu. Keren deh. Lakukan deh. Itu dia masalah. Padahal gampang, tapi susah untuk dilakukan karena perlu dibiasakan dan dipaksakan supaya terbiasa. Siapnya? Kita lakukan. Sebelum tidur bacalah, kalau hafal ayat kursi minimal baca Al-Ikhlas. Bangun tidur kita baca Al-Ikhlas. Sebelum melakukan apapun, setelah berdoa kamu bangun tidur bacalah minimal surat Al-Ikhlas. Lebih keren baca Al-Fatihah. Kan gak perlu lu baca buka Quran, gak perlu ya. Udah gak perlu ya. Masa baca Al-Fatihah masih harus buka Al-Quran. Baca Al-Ikhlas harus buka Al-Quran. Kecuali baca Al-Baqarah dari Al-Baqarah apa gitu. Kita baca yang sudah hafal di kepala kita. Itulah fungsi utama kita menghafal Al-Quran. Biar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, mudah untuk dilakukan. Lanjut, tertulis dalam mushaf, ditulis dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Oke, segitu aja. Soalnya gini, kalau hanya pedoman saja, kamu pernah baca buku tafsir? Pernah? Bisa jadi pedoman nggak buat kita? Iya, Al-Quran bukan. Sekali lagi, tafsir itu bukan Al-Quran. Lanjut. Nanti dijabarin lagi ya. Ini versi ulamanya seperti ini. Lanjut. Apa dalilnya Al-Quran bisa jadi sumber hukum? Pertanyaannya, apa dalilnya Al-Quran menjadi sumber hukum? Dalilnya ada di surat Ali Imran ayat ke-7. Kurang lebih seperti itu ya. Ayat Ali Imran ayat ke-7 yang berbunyi kayak gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Kurang lebih seperti itu, panjang lebar sampai wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnah wa ibtighaa'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Itu full ayat ke-7 seperti itu. Kan kata-katanya ini, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Disitulah ada ayat-ayat maaf. Hunna minhu ayatum muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat muhkamat yang saya garis merah, ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat yang saya garis merah. Apa bedanya ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat? Dengerin baik-baik. Kalau ayat-ayat muhkamat itu maksudnya tekstualnya maksudnya jelas. Contoh, Habibi jangan diam. Jelas ya? Habibi jangan ketawa, jelas ya?
Jelas ya? Itu yang disebut dengan muhkamat. Nah, kalau mutasyabihat apa? Kurang lebih tidak bisa ditentukan artinya. Ada dalam Al-Quran yang mutasyabihat ada? Ada. Contohnya apa? Alif, la, mim. Apa maksudnya? Alif, la, mim. Apa maksudnya? Itu kan huruf A kayak gini. Kayak kamu nyebutin A, B, C. Apa maksudnya? Nah, maksudnya huruf. Ya, apa maksudnya? Apa yang ingin kamu tangkap dari situ? Enggak ada ya? Atau Yasin, apa itu? Enggak tahu. Kaf, ha, ham, ya, ain, sad. Apa itu? Nun. Ya kayak kita dengar J. Apa maksudnya? Hukum apa yang kamu mau ambil? Perintah apa yang saya sampaikan? J. Apa maksudnya? Gak jelas ya? Itu ayat-ayat mutasyabihat. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya maksudnya selain huruf-huruf muqatta'ah. Ada lagi yang lain ayat mutasyabihat? Contoh. Ya, ada lagi yang lain. Dengerin. Tentang zat Allah. Dalam Al-Quran seringkali kita mendengar kata yadullah, tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Sebesar apa tangan Allah? Ada berapa jarinya? Bisa jawab nggak? Atau ada lagi wajhullah. Fa'aina man tuwalu fasamma wajhullah. Di situ ada wajah Allah. Nah, kira-kira juga siapa? Kayak Brad Pitt, kayak Tom Cruise, kayak Aliando Syarif, siapa? Hidungnya mancung apa? Matanya satu apa tiga? Ya kan? Oke. Itu termasuk yang tidak bisa dijelaskan. Maka itu disebut dengan mutasyabihat. Memang boleh kamu sebutkan tangan Allah, tapi jangan pernah kamu tanyakan bagaimana tangan Allah. Karena ketika kau bertanya bagaimana tangan Allah, maka kau termasuk sudah musyrik. Nauzubillah min. Sekali lagi, kalau kamu boleh kamu sebut wajah Allah, jangan pernah tanyakan bagaimana wajah Allah, mirip siapa, hidungnya ada berapa, telinganya ada berapa. Karena ketika kau bertanya seperti itu, maka kamu sudah masuk kepada golongan orang-orang yang musyrik. Maka tentang zat Allah dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itu dikatakan ayat yang mutasyabihat, tidak bisa dijelaskan maksudnya. Paham? Atau bahkan ada ulama yang rada keren. Bagaimana solusinya kita memahami tangan Allah? Maka tangan ini ditakwil, diartikan arti yang lain. Contoh kayak kita panjang tangan, apa maksudnya? Panjang tangan, apa maksudnya? Astagfirullahaladzim, bahasa Indonesia. Kalian bahasa Indonesia kesabaran mencuri. Oke, suka mencuri. Padahal yang dimaksud apa? Tangan yang dimaksud ya. Yang dijelaskan tangan. Panjang tangan berarti suka mencuri. Maka tangan Allah maksudnya adalah kekuasaan Allah. Ada ayatnya gini, langit dan bumi itu dibangun oleh tangan-tangan Allah. Maksudnya atas kekuasaan Allah, dengan kekuasaan Allah. Ada lagi wajah Allah, apa maksudnya? Zat Allah. Maksudnya zat Allah, bukan wajahnya doang. Zat Allah secara kesempurnaan. Dimanapun kamu menghadap, di situ tuh ada Allah. Fa'aina matullu, dimanapun kamu menghadap yang diridhoi oleh Allah, maka di situ Allah. Oke, lanjut. Secara lafad ada terbagi kepada dua, ayat nas, ada zahir. Secara nas, lafadnya jelas qat'i, tidak memiliki makna lain. Secara zahir, lafadnya makna jelas, namun mempunyai kemungkinan makna yang lain. Ya gitu ya, kata teh ada satu jelas, tidak ada makna yang lain. Ada satu kata itu yang tidak jelas, maksudnya jelas tapi punya makna yang lain.
Kayak tadi ya, panjang tangan itu kira-kira jelas gak maknanya? Panjang tangan, apa yang dimaksud? Panjang tangannya atau suka mencurinya? Mencurinya. Oke, kan tergantung yang ngomong. Oke, mungkin nggak diartikan panjang tangannya. Mungkin nggak diartikan suka mencuri. Mungkin. Nah, satu lafaz bisa punya makna yang lain. Itu dalam Al-Quran disebutnya lafaz zohir. Paham? Kalau yang nggak punya multitafsir, contoh kucing. Multitafsir nggak? Kucing ya. Nah, itu namanya lafaz nas. Paham? Oke, nanti banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Saya tidak sebutkan di sini karena nanti pembahasannya ada di pembahasan usul fikih kelas 9. Jadi kalian kita akan ketemu kelas 9. Ari Al-Quran setebal gini apa isinya? Oke, Al-Quran setebal ini apa isinya? 6.630 lebih ayat. Itu naon isinya? Kurang lebih 5 ini. Satu, permasalahan tentang tauhid. Yang kedua, permasalahan tentang ibadah. 3, janji dan ancaman Allah bagi manusia. 4, jalan menuju dunia dan akhirat supaya bahagia maksudnya. 5, riwayat dan cerita. Isinya sakit 5 doang. Sedikit ya. Tapi asa banyak gitu. Karena ya tadi kita kan begini, ada ayat tentang ibadah, loncat ke cerita, loncat ke janji Allah, loncat ke ancaman Allah dan sebagainya. Gini doang isi nama. Nanti bisa dibaca di materi masing-masing karena waktu kita 5 menit lagi. Kita skip aja. Lanjut secara hukum. Tadi mas secara isinya apa aja yang dibahas Al-Quran. Sekarang secara hukum. Hukumnya ada 3. Hukum Allah yang berkaitan dengan keimanan. Kalau keimanannya rusak maka dia disebut kafir. Paham? Kedua, hukum Allah yang bersangkutan dengan akhlak atau ihsan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan ibadah. Maka 3 pilar Islam, 3 pilar itu, 3 pilar agama adalah iman, Islam, dan ihsan. Pernah dengar? Apa itu iman? Apa itu iman? Apa itu iman? Astagfirullah kelas berapa? Kelas 3 SD udah diajarin. Apa itu iman? Iman teh Yakin kepada apa? Kepercayaan. Kepada apa? Kepada Allah. Kepada Allah. Allah. Ya. Yakin kepada Allah dibuktikan dengan hati, dibuktikan dengan ucapan, dibuktikan dengan perilaku. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Agama. Apa? Ya apa? Yang ngapain Islam teh? Memenuhi kelima rukunnya. Memenuhi kelima rukunnya. Apa rukunnya? Syahadat, sholat, zakat, puasa dan naik. Itulah Islam. Maka yang suka sholat kita harus tentukan dia itu orang muslim. Yang suka zakat tentukan dia itu orang muslim. Apalagi yang suka naik haji nggak mungkin dia orang Yahudi. Nggak mungkin ya. Lanjut. Ihsan, apa itu ihsan? Cing, ada yang tahu ihsan apa di rumah? Gak ada, waktunya habis nih. Terakhir nih. Gak ada yang tahu ya. Saya kasih tahu. Ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Secara artinya kayak gini. Kamu melakukan ibadah seakan-akan kau melihat Allah di depanmu. Meski pada kenyataannya kamu nggak lihat Allah di depan, tapi kamu harus yakin Allah melihat kamu. Jadi apa maksudnya? Kita selalu merasa diawasi oleh Allah.
Itu ihsan. Cing, kira-kira kalau orang yang selalu diawasi oleh Allah mungkin gak nyuri? Mungkin gak nyuri? Enggak. Karena pas nyuri gak ada orang tahu. Oh, tetap ada yang lihat siapa. Wah, lagi puasa siang-siang haus, waktunya gak ada orang, mungkin gak minum. Apa kenapa? Karena yakin. Merasa diawas. Iya, kita selalu merasa diawas. Ngerinya kita lagi telanjang. Oh iya. Mau buka baju jadi mau mandi tuh. Waktunya gak ada siapa-siapa mau mandi teh. Diawasi siapa? Terjadi mandinya. Oke, sakit lah. Hari ini segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih kita lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya kita tanya jawab dan sebagainya. Masih panjang materinya. Nanti bisa dilihat di PDF-nya, silakan baca. Nanti saya akan adakan latihan, tapi nanti latihannya ini hanya contoh saja. Nanti latihannya di-share di beda lagi ya, di Google Classroom lagi ya. Tapi kayaknya tugasnya untuk minggu depan. Tugasnya untuk minggu depan. Jadi maksimal minggu depan udah selesai latihannya. Jadi biar kita bisa terangin lagi sisa-sisa materi yang akan kita bahas. Sampai sini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat khususnya buat Ustadz, umumnya buat kalian semua di rumah di kelas. Sebelum saya tutup, boleh saya kalau ada yang ingin bertanya boleh, maksimal 1 pertanyaan. Yang di kelas ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yang di rumah ada pertanyaan nggak? Bebas, nanyanya bebas. Mau materi di luar materi boleh. Ada nggak? Di rumah nggak ada? Oke, nggak ada berarti ya. Oke, segitu saja. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.